cireng crispy ya, yang dalamnya pastinya lembut dan juga kopong tapi luarnya tuh crunchy banget. Jadi ini bisa banget kita juga goreng 2 kali, yaitu nanti keringnya beneran tahan lama. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cireng crispy ya, yang dalamnya pastinya lembut dan juga kopong tapi luarnya tuh crunchy banget ya. Dan kita juga akan bikin cocolannya 2 macam, ada yang sambal cuka dan juga sambal rujak ya. Oke, untuk bahan-bahannya sendiri ini sama seperti cireng yang lain ya. Cuma nanti yang akan membedakan dia bisa merekah tuh karena konsistensinya ya. Jadi nanti takarannya kalian bisa cek aja. Yang pertama ini kita akan bikin slurry-nya dulu. Jadi tepung tapioka kita akan masak ya. Ini ada tepung tapioka, air, bawang putih, daun bawang, dan nanti kita akan perlu penyedap dan juga garam merica ya. Terus nanti untuk finishingnya kita akan perlu tepung tapioka lagi dengan jumlah yang jauh lebih banyak ya. Gramasi dicek aja. Lalu untuk sambal cuka, di sini kita akan perlu cabai merah, cabai rawit, bawang putih, cuka, gula, dan juga nanti ada bumbu-bumbu ya, garam penyedap dan juga air untuk memasaknya. Dan untuk yang sambal rujak, di sini kita akan perlu bawang putih, cabai rawit, kencur, gula merah dan juga asam jawa dan juga terasi ya. Kalau kalian nggak suka bisa di skip aja. Nah, untuk slurry atau adonan masaknya ini kita akan campur dalam keadaan masih dingin ya, supaya tidak menggumpal ya. Ini kita masukin aja air, tepung tapioka, lalu kita akan iris daun bawangnya dan kita haluskan bawang putih, masukin juga. Kita kasih penyedap, garam, dan juga sedikit merica ya. Lalu diaduk rata, dan kalau udah baru ini kita akan masak. Nah, kalau udah mengental kayak gini, ini kita tunggu aja sebentar banget sampai dia nggak terlalu panas ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar uapnya menguap. Lalu kita akan masukin ke tepung tapiokanya ya. Nah, kalau udah ini kita akan ulenin sambil ditekan-tekan gini aja sampai dia teksturnya agak lebih padat sedikit ya. Tuh, kalau udah nyatu tuh kayak gini, dia masih encer ya, masih jatuh adonannya tapi dia udah nggak terlalu lengket di tangan. Nah, karena konsistensinya yang agak cair ini, yang nanti akan bikin cirengnya tuh bisa ngembang dan juga sedikit kopong. Terus kalau udah ini kita akan bagi, aku bagi kurang lebih jadi 12 karena nanti ini kan cirengnya dia akan mengembang ya, jadinya bakalan jadi gede gitu ya. Terus kalau udah ini kita tambahin lagi tepung tapiokanya untuk pelapis, ini yang terakhir, dan kita akan aduk aja. Tuh, cara ngebentuknya kayak gini ya, kita tekan-tekan aja supaya dia membentuk abstrak, tapi terakhir ini kita gabungin lagi jadi satu kayak gini. Nah, kebayang ya, nanti kalau begitu kena minyak dia bakal merekah. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan dia dalamnya cair tapi luarnya tepung pelapisnya dia tebel ya. Jadi nanti tepung pelapis keringnya ini yang akan membuat cirengnya ini ada lapisan luarnya dia yang kokoh dan juga crunchy, tapi dalamnya pastinya ringan dan juga kopong ya. Itu juga kenapa setelah kita bentuk kayak gini, nanti ini kita perlu diamkan dulu mungkin paling tidaknya 10 menit supaya tepung keringnya nanti nempel banget sama si adonan yang masih cair itu ya. Sambil nunggu tepungnya biar pada nempel, ini kita akan bikin saus cocolannya dulu ya. Aku akan bikin 2, kalian bisa pilih aja salah satu atau boleh juga bikin dua-duanya. Pertama untuk yang sambal cukanya, ini kita akan rebus saja cabai rawit, bawang putih, lalu akan dimasak bareng dengan cuka, gula, dan garam. Nah, untuk cukanya sendiri harus di-adjust ya. Mungkin kalau misal kalian menggunakan cuka yang strong, coba pakai sedikit dulu, kalau kurang tinggal nanti tambah ya. Lalu kalau udah pada matang, ini tinggal di blender aja semua. Dan tinggal kalian cicipin aja ya. Kalau misalnya terlalu strong, rasanya tambahin air, begitupun sebaliknya. Untuk yang sambal rujak, ini kita akan ulek pertama bawang putih dan juga kencurnya dengan sedikit garam, supaya bisa hancurnya cepat. Terus kalau udah halus, ini kita masukkan terasi, cabai rawit, lalu kita haluskan lagi, bisa disesuaikan sesuai selera ya, mau kasar
kasar mau halus. Lalu gula merahnya juga. Jadi kali ini aku bener-bener bumbu rujaknya ini nggak pakai kecap manis ya. Cuman ada juga kalau misalnya kalian mau tambah kecap manis nggak apa-apa gitu. Cuman itu lebih mirip jadi kayak sambal kecap. Dan juga terakhir ini air asam jawa yang cukup cair ya. Ini akan kasih liquid juga supaya nanti teksturnya cocok untuk dicocol ya. Jadi jangan terlalu kental juga. Lalu kita akan balik ke cireng ya. Kalian bisa lihat ini tepung keringnya udah lebih nempel ke cirengnya. Luarnya tuh udah kokoh tapi dalamnya tetap lembek nggak apa-apa. Ini kita akan goreng dulu di api besar. Lalu untuk proses penggorengannya ini akan 2 kali. Sebenarnya kalian mau sekali aja, asalkan langsung dimakan itu dia bakalan enak sih. Cuman kan kendalanya kadang kalau gorengan tuh begitu digoreng udah ngembang bagus crunchy tapi didiemin bentar tuh suka melempem lagi. Jadi ini bisa banget kita juga goreng 2 kali yaitu nanti keringnya beneran tahan lama. Kita goreng sampai struktur luarnya ini kebentuk ya, jadi agak kembang dikit gitu kan. Terus ini bisa kita angkat. Dan kalau kalian mau simpan jadi stok atau mau jadi frozen food gitu ya, ini digoreng setengah matang dulu ya, karena kalau tadi dari mentah udah di frozen terus didiemin kelamaan itu biasa tepung keringnya tuh jadinya suka jadi alot ya kalau digorengnya nanti. Lalu setelah didiamkan beberapa saat nih cirengnya tuh dia bakalan kayak melempem lagi gini. Terus kita akan goreng ya di apinya api sedang aja sambil dibalik-balik ya. Tuh dia bakalan ngembang. Kecuali kalau tadi terlalu mipihinnya terlalu tipis, biasanya dia ngembangnya juga nggak terlalu besar ya. Terus kita akan lanjut goreng sampai warnanya ini berubah dikit. Itu supaya bener-bener ngebentuk si crust luarnya ya. Jadinya crunchy-nya tahan lama. Ini tuh ngingetin banget sama jajanan cireng dulu di Bandung ya, aku lupa apa namanya, dibungkusnya tuh pakai kertas bekas fotokopian gitu. Jadi bisa kalian lihat ya, montok gitu, terus lapisan luarnya tuh dia bener-bener keriting, jadinya bikin crunchy banget. Dalamnya tuh dia agak kopong gitu ya. Dan gorengan-gorengan yang luarnya crunchy gini nih cocok nih kalau misalnya dimakan sama sambal yang encer ya, sambal cuka gitu, ada manis, gurih, asam, segar. Jadi kayak makan bakso goreng gitu ya, luar kulitnya tuh nanti dia nyerep sih sambalnya gitu ya. Lalu kalau yang cocolan satunya ini udah pasti gurih banget ya. Tadi kita ada terasi, wangi kencurnya kerasa, bawang putihnya kerasa. Jadi kalian bisa coba tergantung mood nih lagi mau pakai yang mana, sambal yang mau bikin dua-dua juga oke ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Kalau kalian recook jangan lupa tag ke Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.